Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah di Masjid Nurul Balaghah Beneran. Ini merupakan kedatangan Bapak Ibu sekalian yang kesekian kalinya ke Masjid Nurul Balaghah Beneran. Alhamdulillah, beberapa waktu yang akan datang kita akan memasuki bulan Ramadan. Inilah kebesaran Allah SWT dengan silaturahmi ini memberikan pencerahan terutama kepada kami yang ada di kampung Beneran ini. Semoga dengan silaturahmi ini maka akan memperkuat barisan kita, akan memperkuat hubungan persaudaraan kita. InsyaAllah dengan ini Allah telah memberikan juga kebesarannya menurunkan wabah corona sehingga kita dapat berkumpul seperti ini, kita dapat melaksanakan jemaah seperti ini. Dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan, ada di sini TNI, polisi, pengusaha, dokter, semua partai juga ada di sini bersama kita, bersatu bersama terus. Jangan lupa ya, mohon doanya untuk negeri yang kita cintai. Setiap hari sholat doakan negeri, karena itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Bermohonlah, bermunajatlah, mengemislah, curhatlah, mengadulah setiap masalah kita kepada Allah. Astajib lakum, pasti dikabulkan. Maka itu ayat mohon doakan negeri yang kita cintai. Mudah-mudahan insyaallah suatu saat nanti hadir para pemimpin-pemimpin yang mengajak kita bertaubat. Hadir suatu saat nanti pemimpin-pemimpin yang mengajak kita sujud, yang mengajak kita takut kepada Allah, yang mengajak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Pemimpin-pemimpin yang mengajak kita masuk dalam surganya Allah. Insyaallah suatu saat nanti yakinlah kepada Allah, karena ini agamanya dari Allah. Allah mengatakan kalau kita mudah-mudahan insyaallah suatu saat nanti kita akan bahagia, kita akan sejahtera di dunia dan di akhirat. Baik ayah dan bunda yang beriman, insyaallah ahad depan kita akan mengunjungi masjid TVRI yang sudah lama sekali tidak kita kunjungi, dan kita akan kunjungi
meninggal dalam keadaan syahid semuanya. Kepada guru besar kita bersama, Ustaz Masuk Aidil LC, kami bersahabat dengan segala hormat. Kita doakan guru kita ini agar beliau tetap istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan suatu saat nanti insya Allah kita akan bersama guru-guru kita dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wal qail fi ayatin ukhra qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan jamaah Arafah yang dirahmati Allah. Penghormatan kita kepada Tuan Guru Ustadzul Arafah yang telah konsisten dan komitmen istiqamah untuk terus menggerakkan komunitas ini dan menjalin persatuan, menjalin dukungan dari berbagai pihak. Pelan tapi pasti, dan komunitas kita terus membesar. Tentu bukan bertujuan untuk kebanggaan, tetapi bertujuan untuk izzah dan kemuliaan umat Islam ini. Dulu saya ingat pertama kali diundang oleh Ustadzul Arafah di Masjid Tengkuci di Anjung di Belanggahan, dan jemaahnya hanya sekitar 3,5 shaf saja untuk ukuran masjid tersebut. Dan beliau terus konsisten komitmen sampai kita menjadi ramai dan menjadi besar. Itu suatu perkara yang kita belajar dari generasi terdahulu, konsistensi, istiqamah, komitmen yang kuat di dalam melakukan kegiatan. Kemudian dalam suatu ungkapan dinyatakan, la yasluhu hadhil ummah illa bima salahat bihi awwaluha, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Generasi terakhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan hal-hal dulunya telah berhasil memperbaiki generasi awalnya. Dan sejarah kehebatan kita di masa lalu itu tenggelam di dalam euforia keberadaan kita di zaman sekarang. Umat Islam dulu di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, atau dalam ukuran yang terdekat di masa kekuasaan raja-raja di Aceh, kita menjadi hebat karena orientasi kita adalah menggali ilmu dan bekerja. Kita berbuat. Dulu di masa Rasulullah, Islam itu menjadi hebat karena umat Islam disibukkan dengan mengkaji ilmu dan berdakwah.
Tentu saja ada pekerjaan-pekerjaan lain sebagai aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan. Mereka berdagang, mereka bertani, bertukang, dan berbagai keterampilan yang lain. Tapi pemberitaan, bahan bacaan, dan juga berita-berita dari berbagai tempat menghunjam kepala dan kesadaran kita sampai kita lupa apa yang harus kita lakukan. Hari ini kita disibukkan dengan menari dari hasil gendang orang lain. Gop peh rabai dan grup-grup daju. Bagah ipeh bagah dagro, melep ipeh melep dagro, hani peh jangan ada grup-grup. Tidak ada lagi inisiatif dari masyarakat kita untuk melakukan perubahan keluar dari semua bentuk-bentuk mainstream yang sudah ada sekarang ini. Dalam suatu hari yang lalu, sepekan yang lalu, dalam acara menghadiri kenduri seorang kawan, ketika duduk, saya bertemu dengan seorang rektor dari universitas negeri. Beliau bercerita ke saya tentang betapa lembaga-lembaga pendidikan sekaliber universitas itu lebih sibuk memikirkan akreditasi daripada pendidikan. Akreditasi. Lalu akhirnya kita berbangga bahwa universitas saya akreditasinya A. Apa yang terjadi dari sebuah proses akreditasi? Kita lebih disibukkan daripada administrasinya. Bangunannya harus begini, semuanya harus terpenuhi. Dan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dicapai oleh orang tua kita di masa lalu. Di dunia Islam dulunya tidak ada perguruan tinggi di masa-masa awal. Universitas yang pertama kita kenal itu justru ada di Spanyol, di Cordova, dibangun oleh dinasti Bani Umayyah. Tapi pertanyaannya, apakah tidak ada dokter-dokter yang hebat di masa lalu sebelum ada fakultas kedokteran? Apakah tidak ada bisnis-bisnis yang mentereng di masa lalu sebelum ada fakultas ekonomi? Apakah kesehatan masyarakat sangat buruk di masa lalu sebelum ada fakultas kesehatan masyarakat? Apakah militer dulunya tidak maju sebelum ada akademi militer? Dan ternyata luar biasa, di masa lalu semua berjalan dengan baik padahal tidak ada kementerian sama sekali. Rasulullah sebagai presiden tidak berbangga dengan panggilan hormatan yang mulia Tuan Presiden Baginda dengan segala protokolernya. Dan tentu saja dalam sistem pemerintahan itu ada yang mengurus menteri-menteri. Tapi tidak perlu pelantikan menteri itu sampai ada promosi mendekati pucuk pimpinan agar dipercayakan ketika dilantik lalu dikirim karangan bunga berjejer sampai ke Cerkeul. Tidak. Lalu pertanyaannya, apakah di zaman itu tidak ada jenderal, kolonel sampai dengan kopral? Ada. Tapi mereka tidak disibukkan dengan bintang tanda jasa di atas bahu. Khalid bin Walid itu siapa yang meragukan kapasitas kepemimpinannya? Sampai para pengamat militer internasional hari ini mengkaji sejarah, mereka katakan tidak pernah ditemukan sepanjang sejarah sejak dari Nabi Adam sampai kepada kita zaman sekarang seorang jenderal panglima militer seperti Khalid bin Walid. Maka kita lihat dalam sejarah perjuangan Rasulullah, tidak pernah Rasulullah dan umat Islam berperang menghadapi musuh yang umat Islam kalah, kecuali ketika pasukan musuh dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam perang Uhud. Tidak pernah umat Islam kalah kecuali ketika tentara musuh dipimpin oleh Khalid bin Walid. Bayangkan bila komandan yang paling hebat ini bergabung dengan tentara yang paling hebat, maka umat Islam tidak pernah terkalahkan dimanapun, menghadapi Persia, menghadapi Romawi. Tapi pertanyaannya, apakah di masa Rasulullah dan sahabat itu ada akademi militer? Apakah di masa itu militernya sibuk dengan baju seragam dan tanda pangkat dan jabatannya? Gak ada panglima TNI, gak ada kasat, gak ada. Tapi semuanya berjalan dengan baik. Gak ada menteri kesehatan, gak ada menteri keuangan, tapi semua berjalan dengan baik.
Kenapa? Karena orientasinya berjalan dengan baik, pucuk pimpinannya itu berjalan dengan baik. Tidak ada lembaga-lembaga negara, enggak ada departemen-departemen dan kementerian. Semuanya itu berkumpul di masjid. Nabi dan para sahabat duduk di masjid. Menteri-menteri itu semuanya dipanggil sahabat. Tidak ada yang lebih dengan segala protokolernya. Nah, hari ini karena kita terpengaruh oleh budaya Eropa, gagah dengan seragam-seragam mereka, kita hanya mengambil bahagian gagahnya saja, lupa tentang substansi berpakaian. Orang Eropa itu punya standar di mana dan berpakaian bagaimana. Ketika mereka di pantai bagaimana pakaiannya, ketika mereka di tempat ibadah bagaimana pakaiannya, ketika di tempat ruang kuliah bagaimana pakaiannya. Kita hanya mengambil pakaian resmi dengan melupakan pakaian budaya. Hari ini bahkan lembaga pendidikan yang menjadi jantung hati rakyat Aceh pun tidak mampu menjaga standar berpakaian di lingkungannya. Saya di Cekeung itu nggak ada perguruan tinggi, hanya pesantren Babul Maghfirah saja. Tapi ketika satu hari saya keluar dari rumah melihat ada seorang perempuan pakai celana training, baju ketat di dalam lingkungan, langsung saya panggil. Untung nggak keluar bahasa Cekeung. APK kah, Tanohiyah kah? Untung tidak keluar kalimat tersebut. Hanya bertanya dengan sopan, mau kemana sekarang? Katanya mau ketemu adiknya di pesantren. Kenapa begitu baju kamu? Dia tidak merasa ada yang salah pada pakaiannya, karena dia merasa sudah menutup aurat. Dia pakai jilbab, pakai baju t-shirt ketat, dan pakai celana training. Kami pesantren, kami punya standar, saya katakan. Saya didik anak-anak termasuk adik kamu untuk berpakaian dengan baik. Kamu datang kemari berikan contoh yang aneh-aneh. Agar tidak terlalu naik emosi, saya hentikan sampai di situ saja. Maka dia gagal masuk ke dalam, hanya duduk di depan kantor. Saya telepon ustaz-ustaznya ketika saya keluar. Tolong temui yang duduk di luar itu dan kan siapa adiknya. Idanya udah perlu nawa adiknya begat pakaian, ija akak aja lagi nyan pakaian. Saya katakan, untuk lembaga sekelas itu saya mampu untuk menunjukkan supremasi, bahwa tidak boleh masuk ke lingkungan saya kecuali dengan standar saya. Tapi jantung hati rakyat Aceh, Kopel Bang, coba sekali-kali berkunjung sana. Itu di lapangan paling depan, dekat dengan gerbang, sore-sore semuanya telanjang, pakai celana pendek. Tidak ada seorang rektor pun di sana merasa tersinggung. Padahal nama lembaga itu Universitas Syah Kuala, nama lembaga itu Universitas Negeri Islam Ar-Raniri. Bagaimana perasaan Abu Syah Kuala dan Nuruddin Ar-Raniri di dalam kuburannya ketika namanya ditebalkan pada tempat yang tidak layak oleh orang-orang yang tidak mampu menjaga kehormatan nama tersebut. Ini nauzubillah. Nama itu bukan seperti pernyataan banyak para pujangga. Apalah arti sebuah nama? Nama itu di dalam Islam adalah doa. Ada harapan-harapan ketika sebuah nama itu kita tabalkan. Ini dulu, kita hanya mengambil pakaian mereka untuk jabatan kehormatan, tapi tidak mengambil standar mereka berpakaian di dalam menghargai kehidupan. Dulu saya dengar di Malaysia, di bandara-bandara mereka, tidak diizinkan orang turun dari pesawat bila tidak berpakaian yang standar. Kalau hanya pakai t-shirt saja, baju oblong leher bulat, itu tidak diizinkan turun. Kenapa? Itu tidak standar untuk lingkungan publik. Tapi kita di Aceh ini, ada orang dari Cekeung ke Penayung itu pakai baju singlet saja. Dan tidak ada merasa yang aneh, biasa-biasa saja. Bagi polisi lalu lintas yang penting Anda pakai helm, nggak pakai celana nggak apa-apa. Dan bagi pemerintah sekarang, yang penting Anda pakai masker, telanjang nggak apa-apa. Maka orang yang tidak pakai masker diuber-uber kemana-mana, tapi yang telanjang di depan mereka dibiarkan saja. Ini kegagalan sistem kita. Maka di hari Jumat kemarin ketika khatib di Masjid Al-Hashimiyah Ruko, saya tawarkan, kalau memang kita tidak sanggup menjaga kehormatan syariat Islam, minta ke pemerintah pusat hapuskan lagi nama syariat itu. Kenapa? Ketidakmampuan kita ini menyebabkan syariat Islam dibuli. Uji syariat Islam, anak bajing lahir di Jumat. Sepekan sekali anak bajing lahir di Aceh. Uji syariat Islam, pemerkosaan rata-rata. Belum selesai kasus di Nagan Raya, sudah terjadi kasus di PD, sudah terjadi kasus di Aceh Tenggara. Puji syariat Islam.
Nanggero ketina laju. Dan alhamdulillah tahun ini kita berhasil mempertahankan prestasi juara 1 termiskin se-Sumatera. Ketidakmampuan pemerintah syariat Islam yang digugat. Nanggero syariat. Gatin habis-habis juga. Maka dari kondisi tersebut kita harus katakan bahwa Aceh menjadi sebuah panutan, menjadi sebuah ukuran bahwa ternyata banyak uang tidak menjadikan Anda sebagai orang kaya. Lepeng gatin cik nubuh saya Sumatera. Itu sebagai ukuran untuk kita berikan nasihat kepada anak-anak kita, jangan terlalu sibuk cari uang, karena Aceh sudah pernah banyak uang ternyata tetap jadi termiskin di dunia. Kita kembalikan ke ukuran-ukuran dasar. Apa yang menyebabkan kita sekarang tidak maju-maju? Karena kita mengabaikan apa yang telah menyebabkan orang tua kita dulu pernah maju. Dulu orang tua kita punya ghizah, mereka punya izzah, mereka punya kehormatan. Ada sebuah pantangan, jangan bikin malu. Orang tua kita yang tidak punya uang, tapi bila sudah terkait dengan aib keluarga, pokok yang nago budak. Untuk membela harga diri dan kehormatan. Maka orang Aceh sepanjang zaman dikenal sebagai bangsa yang suka memberi. Apa yang tidak kita beri untuk negeri ini? Sampai kemerdekaan Indonesia kita beri. Tapi hari ini kita rancang bangsa dan masyarakat ini menjadi masyarakat peminta-minta. Rada tegau laki-laki. Kenapa? Dirancang secara struktur bahwa kita harus meminta. Lalu pertanyaannya, yang RPJM itu untuk apa? Duduk para pejabat ini habis anggaran gak jelas berapa banyaknya. Rapat rencana pembangunan jangka menengah. Sudah disusun RPJM. Lalu kenapa harus kita katakan kepada geci, camat, bupati ajukan proposal untuk pembangunan? Nyan ajukan proposal ke lebih daripada pegahan. Kamlake lebagai apa? Kalau memang sudah direncanakan, kenapa tidak langsung dieksekusi? Harus ada proposal lagi. Harusnya pertanggungjawaban saja. Apa pertanggungjawabannya? Selesai. Jangan biarkan orang untuk pandai meminta-minta. Maka lembaga pendidikan Dayah itu lembaga yang mandiri dulunya. Hidup sendiri, jalan sendiri, mati sendiri. Anda ada laki-laki. Oh, bahwa ada masyarakat yang ikut berkontribusi untuk membantu. Lalu coba tanyakan mana perguruan tinggi yang mandiri? Kempeng pemerintah hidup kan? Pemerintah mana peng lah? Kadanya cik beri peng kan? Hanya cara mendapatkannya berbeda. Pesantren ini datang langsung ke masyarakat, masyarakat membantu. Unsiah itu tidak langsung datang ke masyarakat, tapi masyarakat datang ke pemerintah bayar pajak, uang pajak dibawa ke sana. Maka tak pancik konsep. Hanya caranya saja yang berbeda. Tapi sekarang ternyata diarahkan pesantren itu pandai meminta-minta. Maka diajarkanlah kami pimpinan Dayah ini bagaimana cara buat proposal, cara buat rencana, anggaran biaya, kemudian cara pertanggungjawaban. Bolehlah laki-laki, hilanglah kehormatan. Maka saya coba bertahan untuk tidak meminta-minta. Coba tanya kepada para pejabat di Aceh ini. Berapa kali saya datang ke kantor itu minta sedekah. Maka ketika kawan-kawan saya undang datang ke pesantren saya di Tegal, mereka terheran-heran. Idran di pura langgapin pejabat tengku hai dibangun Dayah. Dipikir awalnya lihat ada kelikah di pura jauh kan tu. Kehormatan, izzah, kemuliaan. Maka kita mulai dari anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita meminta sesuatu yang sudah sepatutnya menjadi haknya. Pagi-pagi mereka ke sekolah, kita tahu hak mereka ada uang jajan. Langsung berikan, ini uang jajanmu. Sebelum mereka meminta. Anak yang tidak pernah buka mulut untuk meminta, sulit untuk menjadi pengemis. Mereka diajarkan dengan kehormatan dan harga dirinya. Tapi sebagai orang tua, kita menikmati kemanjaan anak-anak untuk meminta. Ya, peng. Kita senang bahwa anak-anak meminta. Tapi kita lupa bahwa di saat yang sama kita sedang melatih mereka untuk menjadi peminta-minta. Padahal itu haknya. Kalau ingin lebih tinggi lagi standarnya, ajarkan mereka bertanggung jawab untuk usaha mereka sendiri. Coba kalkulasi. Dalam sepekan berapa uang jajan per hari? Sehari 10.000, berikan kepadanya 70.000 untuk sepekan. Nyopat peng 70.000 3 Jumat. Dia tentu akan mengkalkulasi, saya punya uang 70.000 untuk sepekan ini. Oh, kalau saya perlu ada uang tambahan 20.000 di akhir pekan, saya berpuasa hari Senin dan saya puasa hari Kamis. Dia punya uang lebih.
Kalau itu sanggup dipertanggungjawabkan, nanti tingkatkan. Ini biaya hidupmu 300.000 untuk sebulan. Dia akan kalkulasi sendiri kemana dia bawa anggaran tersebut. Tapi kita lebih senang untuk memberi 10.000, 10.000, 10.000 di puro di tengah jadwal. Kita tidak pernah mengajarkan kemandirian untuk anak-anak. Lalu kita ubah pola hidup ini lebih berorientasi kepada hal-hal yang tidak substantif. Pelan-pelan tergeser. Dulu kawin itu nggak jadi masalah besar. Tinggal cari calon pengantin, lapor kepada Tuhan Pet, Tengku Imam dan Pak Geci, diproses. Acaranya bagaimana? Yang penting nada mau tembun apa, panah jika meripek. Gak perlu sewa terata. Tinggal pasang tenda saja, selesai. Tapi ternyata sekarang nggak bisa. Naik standar itu pelan-pelan. Pokoknya harus keluar uang dalam jumlah yang besar. Mulai dari dulunya sewa teratak, dari teratak sederhana sampai sekarang terataknya kerucut. Padahal kalau teratak sederhana ditarik panjang terataknya, karena kerucut dinaik ke atas kecil tempatnya. Habis untuk aksesoris sebentar. Lalu mulai sewa kursi, dasarnya hanya kursi plastik, sekarang harus pakai selimut kain putih. Padahal rejak perle yang mangat berbaju mangat. Lalu kita buat hiburan, dari dulu hanya sekedar lantunan musik pakai tip saja dengan loudspeaker sudah selesai. Sekarang harus pakai tayangan live. Dulu panitia yang bekerja datang bekerja saja, sekarang harus pakai baju seragam. Dulu acara di depan rumah saja, sekarang harus sewa gedung. Pelan-pelan kawin itu makin lama makin sulit, biayanya makin besar. Apa yang terjadi? Ini disebabkan karena orang-orang sukses di negeri ini memberikan contoh yang tidak perlu, memberikan contoh yang tidak baik, diikuti oleh orang-orang yang tidak mampu. Atau boleh jadi orang mampu ini tidak berencana mengikuti, tetapi terprovokasi. Dulu tidak ada cerita untuk panitia dibagi baju seragam. Tapi entah mungkin karena ada orang kaya yang punya kelebihan harta, ketika ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang mau bekerja menyelenggarakan kendurinya, maka beliau dengan lapang dada menyatakan, ini untuk bapak-bapak yang akan bertugas besok, ada kain baju sekian banyak, silakan jahit sendiri atau saya bayar biayanya. Dasarnya panitia bekerja hanya ikhlas karena Allah. Kain baju diberikan oleh pemilik rumah, alhamdulillah. Tapi ketika satu orang kaya melakukan, dilihat oleh orang kaya lain, ayo cimnan panitia seragam itu jame yang dekat itu soal rumah-rumah. Maka mulailah orang kaya yang lain melakukan. Ketika beberapa orang kaya melakukan, datang giliran orang miskin yang buat kenduri, diundang tetangga kerabat untuk rapat famili. Hanya sekedar ditanyakannya yang tagun kuah belangong so, yang ada undangan so, sampai pada acara penyambutan siapa. Sebelum acara itu tuh tiba-tiba ada saja yang berceloteh. Baju seragam di mana, Pak? Kayaknya hana dalam pikiran dan hana dalam anggaran. Tapi karena kehormatannya sudah terusiknya, orang lain kena adanya kibat. Maka orang yang tidak mampu pun terpaksa melakukan. Maka harus dimulai dari orang-orang yang mampu untuk menurunkan standarnya, agar yang tidak mampu tidak menjadi beban. Ini bukan persoalan kita mampu, harus kita lihat orang lain sanggup atau tidak. Maka dulu diatur di dalam kehidupan masyarakat kita. Jual tanah tidak boleh suka-suka. Ini bukan persoalan yang beli tanah Anda punya uang untuk membayar. Ini persoalan tentang warga yang lain tidak sanggup beli tanah nantinya. 2005 kami beli tanah pesantren di Ceke. Harga pasaran 35.000 per meter 2005. Tiba-tiba tanah itu dijual oleh pemiliknya seharga 50.000. 3 orang bapak mukim datang ke rumah bertemu dengan Abu. Mukim Lamrabo, Mukim Lepong dan Mukim Lamblang. Abu, pasaran tanah di Ceke ini 35.000 per meter. Mungkin Abu punya uang untuk beli sampai 50.000 ataupun lebih. Tapi dampaknya nanti tanah yang lain juga akan ikut naik harga. Dan kami warga Ceke tidak lagi sanggup untuk membeli. Sampai tokoh mukimnya datang untuk menegur, enggak boleh sembarangan naikkan harga tanah. Ini bukan persoalan ada orang kaya yang sanggup beli, ada pemilik tanah yang dapat uang. Ini persoalan tentang bagaimana warga yang lain nanti mau beli tanah bangun rumah. Maka akhirnya mereka katakan, tapi ini ada bantuan dari Malaysia 1 miliar untuk pembangunan gedung berlantai 2. Kalau kita tidak punya tanah, maka enggak bisa dibangun.
Akhirnya pihak pemukiman mengalah, okeylah Abu, untuk batas 50.000 per meter kami izinkan. Tapi kalau lebih dari 50.000 Abu bersedia bayar, kami akan marah kepada Abu, merusak pasaran tanah di sini. Dulu tokoh-tokoh adat punya kewibawaan seperti ini. Maka hari ini harga tanah di Banda Aceh menjungkat. Warga Aceh tidak sanggup beli. Siapa yang datang? Non pribumi yang kumpulkan uang orang Aceh. Ipegat bank tapo ta beripe da buduk bank kena hicok bank danyo ido dan danyo. Kalaulah penjajah yang datang ke Indonesia tahu bahwa suatu saat tanah di negeri ini akan dijual, mereka tidak akan datang bawa pasukan perang untuk memusuhi kita. Kenapa? Biaya perang lebih mahal daripada biaya dagang. Gepren tu. Bet dalam perang ini, tak kebah bank ini tengok 30 dan dah jak kena. Biaya perang lebih mahal daripada biaya dagang. Yang cikalan Amerika, nanggrodoh yang hendak perang. Tapi cikalan Cina, nanggrodoh yang kemo perang. Cina tidak pernah berperang, mereka hanya dagang saja. Tapi hari ini Amerika yang latihan perang setiap hari, yang setiap penjuru negeri diperangi, gentar berhadapan dengan Cina yang tidak pernah berperang. Ada biaya dagang yang lebih murah daripada biaya perang. Makanya kata para ulama, arduna aqidatuna, tanah kita adalah akidah bagi kita. Maka kalau ingin jual tanah, jangan lihat berapa harga yang ditawarkan, tapi coba lihat siapa yang akan membeli, pribumi atau non pribumi. Ketika sama-sama pribumi ada dua tawaran, yang satu tawarkan harga tinggi, yang satu agak sedikit rendah. Coba perhatikan akidahnya, Islam atau non muslim. Anak buat gue pajan cikaya ke. Maka dulu para pahlawan kita, nenek moyang kita, orang tua kita berperang, mempertahankan setiap jengkal tanah ini dengan darah dan nyawanya. Kenapa? Agar tetap Islam yang ada di atasnya. Tapi sekarang kita jual begitu saja. Ini standar yang terus berubah. Maka oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alangkah indahnya bila kebesaran masa lalu mampu kita bangkitkan kembali pelan-pelan hari ini secara terstruktur. Bagaimana dulu orang tua hebat, ternyata cara berpakaian mereka itu gagah. Maka coba perhatikan pakaian tradisional Aceh, mengkilat-kilat kuning, walaupun konmut. Yang penting nak kuning, atau kau kuning gagah. Coba perhatikan dulu pada masa perjuangan, setiap file-file sejarah, foto-foto itu kita lihat, semua orang pakai peci. Aceh kau kenang kupiah nak cika gagah. Kenapa? Karena peci itu adalah lambang kehormatan. Maka semua orang yang terhormat dilantik tetap pakai peci. Presiden dilantik pakai peci, menteri dilantik pakai peci, gubernur dilantik pakai peci, bupati pakai peci, camat dilantik pakai peci, kecil dilantik pakai peci. Kenapa? Orang-orang yang terhormat. Siapa yang tidak pakai peci? Kepala lorong dilantik beruang peci. Tapi orang-orang terhormat selalu dilantik pakai peci, dan itu menjadi acara resmi. Boh Islam, boh non Muslim, Aceh acara resmi tetap pakai peci. Gagah Soekarno kembak kupiah kan? Menyiploh kupiah Soekarno gagah le banyak. Tapi begitu pakai peci gagah. Tapi sekarang kita menganggap bahawa pakai peci itu kampungan, macam keungham kupiah-kupiah. Maka ketika tidak ada peci penutup kepala, sibuklah kita dengan dandanan gaya rambut. Oh, anali mentang tengah tegut-tegut. Nah, tutup jangan kupiah. Menyelesaikan banyak persoalan. Ibu-ibu pakai jilbab, jaga dengan tergerbang dan putih peruh dan muha tahu. Langsung pakai jilbab selesai. Sederhana. Tapi ternyata bahkan jilbab pun dibikin repot. Habis waktu setengah jam hanya untuk budak-budak jilbab WA lagi udah lian. Padahal tujuan dasarnya untuk menyederhanakan dandanan. Selesai. Orang yang rambutnya tidak sempat disisir, begitu pakai peci langsung resmi penampilannya. Tapi sekarang kita identikkan peci itu adalah pakaian tengku, pakai baju koko, pakaian tengku. Apa yang terjadi? Kita tetap terima itu sebagai sebuah bukti bahwa kita resmi dan berpenampilan baik. Maka di pengadilan setiap tersangka, setiap terdakwa berpenampilan demikian. Pakai kupiah bagi koko, lahane jagrong itu. Masyarakat melihat yang biasa tu kupiah bagi koko je tengku. Nyo Bandung yang tekan landuk ni ke hakim tengku Bandung. Nyan hakim yang minong berus ajak saya Pinangki.
Hari-hari tidak pernah pakai jilbab. Rok, ya Pak. Tapi begitu bermasalah hukum, kau pakai jilbab, kau jadi ustazah dalamnya. Ketika keluar kembali ke habitatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. La yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluhum. Tidak akan pernah baik generasi akhir umat ini kecuali dengan hal-hal yang telah membangkitkan kebesaran masa lalu mereka. Maka hari ini tanamkan kebesaran itu kepada anak-anak kita. Jangan pernah meminta. Sekolah silahkan, tapi harus pilih sekolah itu sesuai dengan bakat dan minat, bukan sesuai dengan arahan. Tapi hari ini orang tidak lagi kuliah karena bakat dan minat. Orang tidak lagi kuliah sesuai dengan disiplin ilmu orang tuanya. Sekarang orang kuliah sesuai dengan potensi lapangan kerja yang terbuka. Dulu fakultas ekonomi itu menjadi favorit. Akhirnya kuliah ekonominya udah leeh di Megalon. Lalu fakultas kedokteran itu jadi favorit. Akhirnya kena baju putih dan stetoskopnya tentang kehebatan. Sekarang fakultas ekonomi ditinggalkan, fakultas kedokteran ditinggalkan. Kenapa? Banyak dokter dilantik anak pak kerja lebihnya. Apa yang dicari sekarang? Fakultas farmasi, megaubat. Makanya Tengku Kasim megaubat sedang populer sekarang. Tidak pernah kita masuk kuliah itu karena ini jiwa saya, ini bakat saya, ini minat saya. Andai kata masuk kuliah sesuai dengan garis genetiknya. Ada orang tua di kampung profesinya tukang urut, dukun lah bagian tumbuh-tumbuh. Lalu anaknya masuk kuliah, dia berpikir orang tua saya mengobati orang sakit di kampung. Kalau begitu saya harus ilmiahkan proses pengobatan orang tua saya. Masuk fakultas kedokteran ataupun farmasi. Supaya dia bisa jelaskan dengan ilmu pengetahuan. Ini yang dulu dipraktekkan oleh orang tua saya. Di kampung yang orang tuanya petani, anaknya berpikir biarlah saya masuk fakultas pertanian agar pertanian ini bisa lebih hebat lagi. Yang di kampungnya orang tuanya guru, dia masuk FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, agar nanti saya bisa mewariskan keterampilan orang tua saya. Yang orang tuanya nelayan, masuk Fakultas Kelautan, agar mereka bisa mengeksplorasi laut dengan ilmu pengetahuan. Yang orang tuanya panjat kelapa, masuk Angkatan Udara. Agar orang tuanya tahu ternyata untuk naik ke atas gak perlu selalu memanjat, bisa naik dengan pesawat. Ini pernah hidup nanti. Tapi sekarang apapun pekerjaan orang tua aja, anaknya diarahkan kepada satu bahagian saja, satu saja, pegawai negeri. Ayah Tengku anak pegawai negeri, ayah Toki anak pegawai negeri, ayah Iu anak pegawai negeri. Maka sekarang yang terjadi anomali. Siapapun yang bekerja kalau tidak dapat nomor induk dianggap tidak punya kerja. Saya tertunda menikah sampai usia 29 tahun hanya karena tidak ada nomor induk saja. Saya tajak melamarnya karena kerja dengan yang terbit dari subuh ada wawa sampai subuh ni kira kerja dengan nomor induk. Maka Nabi Pa'a saya kena nomor induk, ada anak kerja, kena punya kena kerja. Maka sekarang ketika melamar yang ditanya NIP berapa, NPWP berapa, NRP berapa, menyuhana tanya apa kata dunia. Ibu kata dunia. Kita arahkan anak-anak, yang penting kalian berkarya, kalian berbuat sesuai dengan keterampilan. Jak cikuladum carong tumulih, carong baca, carong menghitung, jalistung, maka selesai. Lakukan profesi kalian. Yang senang ternak lara menok juga, yang kada larete juga. Silakan, kalian punya modal nantinya. Tapi hari ini kehidupan kita hanya sibuk dengan jasa, lupa tentang produksi. Maka di Aceh hari ini, kenapa ekonomi kita terpuruk? Karena pola hidup kita tidak ada produksi. Di Aceh tidak ada pabrik lagi. Ada pabrik. Terakhir ada pabrik sirup Kurnia, kayak belum Medan. Nyo yang tinggal lewatnya pabrik padi itu. Nyampe hari dong dia ajak pabrik padi itu. Menyedang dulu. Ada di pabrik. Maka kita ubah pola hidup ini, kita berikan contoh, dan itu harus dimulai oleh orang-orang yang sukses, oleh orang kaya, oleh para pejabat. Tapi sayangnya orang kaya dan para pejabat memberikan standar yang buruk untuk masyarakat. Bagi kita orang kaya itu kalau rumahnya sudah besar. Bagi kita pejabat itu kalau mobilnya sudah besar. Maka masyarakat berpikir orang hebat itu kalau istrinya sudah besar. Murai-raya itu. Kenapa tidak berikan contoh? Yang penting ada tempat hidup yang layak. Orang Arab itu, mereka hanya tinggal di apartemen saja. Mereka kaya. Baru bangun rumah seperti rumah kita, satu petak tanah, satu unit rumah di atasnya, itu orang yang super kaya.
Dum-dum kaya Abu Bakar Panti Pirak Barokah ni kira alam ya. Yang super kaya baru bangun satu unit rumah di atas petak tanah. Bila tidak mereka bangun apartemen saja, numpang tinggal. Satu apartemen hanya 3 kamar saja. Kamar suami istri, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan. Kawin anaknya nanti cari apartemen yang lain. Maka yang keluar hanya keluarga inti. Tanahnya menjadi luas-luas untuk parkir, untuk garasi dan untuk jalan. Idanyo habis nenuh dapat rumah kami. Maka hidup orang Aceh selalu dalam pembangunan. Belum tanah luah becut. Maka begitu ada uang terkumpul, duduk diskusi dengan istrinya pada begadang. Dapu datang mahbah. Maka peluah dapu sampai ke dia dapu dia tanggah. Ukuran tingkap mana Pak Pahli. Tahun depan ada uang lagi, duduk lagi dengan isteri pada begadang. Teras datang mahbah bang. Kacor beton sampai ke dia buat jalan. Ada uang lagi, tanya Allahnya pulang tak bekat. Nya bintih ke mupok dengan tetangga, terah pergi katuk buat jalan. Tatamah lantai 2, KPI lantai 2. Habis umur dalam proses pembangunan. Setelah selesai rumah besar, saat kita tanya kepada orang yang bangun-bangun rumah besar, apa daya raya rumah? Ilan anak kira 2 aku. Untuk wadim kahwin jiwa kena. Kita berharap menantu kita akan pulang tinggal bersama kita di rumah. Padahal status kita adalah menantu yang keluar dari rumah mertuanya. Tidak ada menantu yang ingin tinggal di rumah mertua kecuali menantu gagal. Dia dah pegang raya-raya dia pergi melintai dulu. Tinggal rumah dia dah. Orang kaduha rumah 2 lantai. Jin hidup dia tu. Mubazir. Maka hari ini datanglah ke Cokong belajar ke saya. Ada hal-hal yang harus kita ubah lagi. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita berharap kepada siapapun di antara kita yang dipandang oleh masyarakat sudah berhasil secara ekonomi, pangkat dan jabatan, tunjukkan kesederhanaan dalam berbagai kegiatan agar masyarakat mempunyai sebuah rujukan. Hana payah tak grup-grup tak dapat rumah orang kaya. Medum yang kaya ada tak mentong sederhana itu acara. Tapi ketika orang kaya berlomba-lomba makin mewah acaranya, maka masyarakat akhirnya melumpat, mutang. Maka setelah selesai kenduri, akhirnya sibuk dengan mencicil bayar hutang. Maka maha benar Allah dan Rasulnya yang telah menyatakan, aktsarun nikahi barakatan aqalluhu mu'natan. Pernikahan yang paling berkah adalah yang biayanya paling murah. Pasang teratak mentang, hana tanah tekonya ikutnya perlu mesti beluah-luah le. Tarik teratak pegah lapor bagi cik untuk imu. Teku edan orang bulan pegat acara perkahwinan ni, hana tempat di rumah, nyu tanah masjid lokasi parkir perlu inayu. Nanti tentu imu baru tawarkan sedikit basa-basi. Okey, kalau pakai lokasi masjid, siapapun jemaah masjid yang datang harus boleh makan kenduri. Jom nak, je tunggu buah. Selesai. Itu simbiosis mutualisme. Yang warga punya tempat acara enggak perlu sewa, yang masjid jemaahnya dapat makan siang gratis. Hanya yang berhasil tapi gaya dari kampung penyerat, ilan dari Cokong kena ke yang lebih. Makan siang yang gratis. Hanya hek dia kena buca urau kedai je. Maka coba tawarkan, jangan lagi sewa gedung. Sewa saja pekarangan masjid, jok peng 7 tahun masjid lama-lama rupiah dan ibu. Tengkunya kamu sewa masjid pasang terletak batang gojih becut, nanti tamu-tamu saya akan datang ke masjid. Dan nanti bila ada jemaah masjid solat di sini, dipersilahkan makan siang gratis di tempat saya. Karena makanan yang paling baik dinikmati oleh orang-orang yang taat. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu hanya provokasi kecil di pagi hari ini. Mudah-mudahan mampu untuk eksekusi. Jadi BAB peng katanya untuk hal-hal yang lepeng dia ganti nak boleh-boleh juga. Maka aja hanya tajuk nak gerokan uminya. Hai tu hatu. Ke depan pilih saya. Siap. Ya hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kampanye kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran dan pengingat bagi saya pribadi dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia